Teologi Proper, Atribut-atribut Allah, Bagian 2. Keberadaan Allah, The Existence of God. Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang berkata bahwa sebelum mereka menjadi Kristen, mereka adalah sungguh-sungguh ateis, bahwa dulu mereka tidak tahu Allah itu ada? Kepada mereka, saya akan mengoreksinya dan berkata, mungkin Anda punya ingatan yang buruk, atau Anda salah, atau Anda tidak mau tahu akan apa yang Alkitab katakan ketika Anda berkata bahwa Anda tidak tahu keberadaan Allah dulu sebelum masuk Kristen. Allah mengatakan bahwa Anda selalu tahu bahwa Ia ada. Lagi pula, saya tidak mendasarkan teologi saya kepada perkataan Anda dan ingatan Anda atau apa yang Anda katakan dulu. Teologi saya berdasarkan apa yang Allah katakan di dalam Alkitab. Kita, orang percaya, mendasarkan kepercayaan kita di atas realitas atau kebenaran, yaitu apa yang Allah katakan. Dan Allah katakan bahwa semua orang tahu Allah itu ada. Saya sempat membaca satu buku berjudul Does God Believe in Atheists? Apakah Allah percaya adanya ateis? Dengan segera saya menjawab, tidak. Allah tahu bahwa tidak ada yang sungguh-sungguh ateis. Yang ada adalah orang-orang yang menyangkal apa yang mereka tahu ada. Realitasnya banyak orang mengaku sebagai ateis atau agnostik. Siapa mereka itu? Seorang ateis berkata, tidak ada Allah. Sementara seorang agnostik berkata, saya tidak tahu apakah Allah itu ada. Ada banyak cara menjelaskan keduanya, tapi keduanya bisa kita pastikan bersikap tidak jujur dengan diri mereka sendiri karena menurut Allah keduanya tahu pasti bahwa Allah ada. Sayangnya, banyak orang Kristen, bahkan mungkin sebagian besar orang Kristen, melewatkan Roma pasal pertama sehingga ketika mereka bertemu dengan penganut ateis atau agnostik atau yang sejenis, mereka masuk ke dalam perangkap untuk membuktikan keberadaan Allah. Maka kemudian mereka menulis buku, mengadakan konferensi, seminar, website, atau debat. Sadarkah mereka bahwa mereka melakukan semua itu lebih berdasarkan kepada para ateis atau agnostik daripada kepada firman Allah? Maka mereka kemudian menulis buku, banyak buku, mencoba membuktikan bahwa Allah ada. Kita tidak akan membahas panjang lebar isi buku-buku ini, tapi kita perlu tahu secara umum bagaimana manusia mencoba membuktikan bahwa Allah itu ada. Kita akan ambil 5 contoh saja. Saya tidak mengatakan bahwa argumen mereka salah ketika mencoba membuktikan keberadaan Allah. Ada unsur kebenaran di sana. Tapi itu tidak cukup dalam dirinya sendiri, sehingga selalu akan bisa ditemukan celah untuk membantahnya. Jadi ada sekian banyak buku mencoba membuktikan keberadaan Allah, tetapi saya jamin akan ada banyak buku juga kemudian muncul untuk membantahnya. Apa kelima argumen itu? Yang pertama adalah argumen kosmologikal atau cosmological argument, di mana semua hal ada penyebabnya. Semua hal bekerja berdasarkan kerangka penyebab dan akibat atau efek. Tidak ada yang muncul dari ketiadaan. Maka alam semesta ini tidak jadi dengan sendirinya, melainkan ada penyebab pertamanya, penggerak utama. Maka pasti ada seorang pencipta yang tidak diciptakan. Lebih kurang demikian argumennya. Cukup fair, tentu saja. Kita bisa melihat unsur kebenaran di sana, tetapi argumen ini tidak konklusif. Maka kemudian muncul para penyangga, salah satunya Bertrand Russell yang berkata, siapa bilang harus ada penyebab pertama? Tidak bisakah segala sesuatu ada dengan sendirinya? Sesuatu ada sebelumnya, dan sebelumnya dengan sendirinya. Dan pada akhirnya berujung pada pertanyaan, lalu siapa penyebab dari penyebab pertama? Tidak ada. Nah, kalau penyebab pertama tidak ada penyebabnya, artinya sudah ada dengan sendirinya, mengapa yang lain berbeda? Maka gugurlah argumen pertama ini, gugur oleh dirinya sendiri. Argumen yang kedua adalah argumen teleologikal atau teleological argument. Ini adalah argumen dari desain atau argument from design.
Argumen ini populer di tahun-tahun belakangan ini, biasa disebut sebagai argumen desain cerdas atau intelligent design. Argumen ini tidak berkata bahwa ada satu Allah, tapi paling tidak ada satu rancangan cerdas kalau kita melihat tatanan dalam hukum-hukum sains. Jika ada desain, maka pasti ada desainernya. Ketika kita melihat sesuatu begitu teratur, maka pasti ada seseorang yang mengaturnya. Lebih kurang argumen ini berkata demikian. Alam semesta ini ada dalam keteraturan, tidak dalam kekacauan. Ada hukum-hukum sains berlaku, bukan anarki. Tidak ada yang namanya kebetulan. Ada satu ilustrasi yang terkenal dari argumen ini. Misalkan kita pergi ke suatu tempat terpencil, sangat jauh dari peradaban manusia, ribuan kilometer mungkin, bahkan katakanlah belum tersentuh keberadaan manusia. Lalu di sana kita menemukan sebuah jam tangan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa jam tangan itu ada dengan sendirinya, begitu saja muncul di sana, karena di dalamnya ada satu mesin yang bekerja secara teratur, ada begitu banyak elemen di dalamnya yang bekerja bersama-sama, melakukan fungsinya masing-masing yang menopang fungsi bagian lain, sehingga keseluruhan bersama-sama mengerjakan satu pekerjaan, yaitu menunjukkan waktu. Tidak mungkin mesin sekompleks dan seteratur itu ada dengan sendirinya. Pasti ada perancang dan pembuatnya, sama seperti ketika kita melihat TV, radio, atau komputer. Apalagi kalau kita lihat tubuh manusia dengan berbagai sistem di dalamnya yang jauh lebih kompleks dari semua mesin tadi. Ada sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem syaraf, dan lain-lain yang semuanya saling menunjang untuk menopang keberlangsungan hidup manusia. Pun dalam argumen ini terkandung kebenaran. Dan argumen ini memiliki kemiripan dengan argumen dari keindahan atau argument from beauty, yang mengatakan bahwa alam semesta ini begitu indah. Keindahan tentu saja mengimplikasikan adanya seorang seniman di belakangnya. Inilah argumen kedua dan kita melihat ada kebenaran di sana. Tapi kemudian hadir para penyangga yang berkata bahwa semua itu adalah kebetulan semata. Siapa bilang harus ada seorang seniman? Siapa bilang harus ada seorang perancang? Semua intrikasi, kompleksitas dan detail yang ada di alam semesta semata-mata hasil dari proses evolusi. Demikianlah para penentang argumen ini mencoba membantahnya. Yang ketiga adalah argumen ontologikal atau ontological argument. Jika kita melihat alam semesta, kita melihat tahapan keberadaan dalam segala sesuatu. Ada benda-benda mati, ada makhluk hidup. Dalam dunia makhluk hidup ada amuba, lalu naik dalam skala evolusi ada amfibi, reptil, mamalia, lalu manusia. Ada gradasi di sana, dari makhluk hidup paling sederhana bersel satu, sampai ke makhluk hidup paling kompleks. Maka jika kita terus naik dalam skala itu, kita akan menemukan di puncaknya adalah yang terbesar dan terbaik, yang sempurna. Di sanalah argumen ini menunjuk kepada satu sosok yang sempurna, itulah Allah. Lebih kurang 1000 tahun yang lampau, Saint Anselm, Archbishop dari Canterbury 1033 sampai 1109, merangkum argumen ini dalam satu pernyataan, God is that than which nothing greater can be conceived. Allah adalah Dia yang darinya tidak ada yang lebih besar yang bisa dibayangkan. Cukup fair. Kita melihat lagi bahwa dalam argumen ini terkandung kebenaran, tapi membukakan ruang bagi orang-orang yang tidak menyetujuinya. Argumen populer yang keempat adalah argumen moral atau moral argument. Kita semua setuju akan hal-hal yang selalu pasti salah. Kita bisa saja berbeda pendapat tentang berbagai aspek terkait etika dan moral, tetapi jika kita menjelajah setiap bagian dunia ini, maka kita akan mendapati setiap orang percaya bahwa terorisme itu salah, setiap orang percaya bahwa pembunuhan itu salah, dan seterusnya. Setiap orang percaya bahwa Holocaust itu salah. Maka, jika ada kesesuaian pendapat, ada kesetujuan bersama tentang sesuatu yang salah, maka pastilah di balik semua itu ada satu panduan moral tertinggi
yang memberikan kesadaran kepada setiap orang tentang hal yang benar dan salah. Karena jika tidak, maka semua hal diperbolehkan. Tetapi kenyataannya semua orang tahu, semua orang sadar bahwa tidak semua hal diperbolehkan. Kita berpikir ini mirip dengan apa yang diajarkan oleh Roma pasal pertama tentang suara hati yang sudah kita bahas. Akan tetapi ada sekelompok orang di luar sana yang justru berpikir bahwa semua hal dibolehkan. Tidak ada yang namanya benar atau salah mutlak. Bahkan terorisme pun menurut si teroris adalah tindakan benar. Ada sekelompok orang di luar sana yang membuat pembenaran atas pembunuhan. Juga ada sekelompok orang menyangkal Holocaust dan justru ambil bagian di dalamnya. Jadi dalam hal terjadi satu tindakan kejahatan yang bagi sebagian besar orang adalah salah, akan selalu ada sebagian lain yang memiliki pembenaran atasnya. Jadi walau ada kemiripan dengan argumen dari Roma pasal pertama, ada unsur kebenaran di dalamnya, tapi argumen ini pun ternyata tidak cukup. Argumen yang kelima yang akan kita kemukakan di sini merupakan argumen terlemah dan paling sedikit penganutnya, adalah argumen ethnological atau ethnological argument yang mengatakan bahwa sejarah menuliskan pada hakikatnya setiap budaya di seluruh dunia memiliki dasar kepercayaan kepada Allah. Tetapi ini tidak membuktikan apa-apa karena apa yang dipercaya banyak orang pun belum tentu benar. Katakanlah kita hari ini mengumpulkan pendapat orang-orang lewat sebuah poll yang hasilnya mengatakan kebanyakan orang percaya adanya Allah, juga mengatakan bahwa kebanyakan orang memiliki kesadaran yang sama akan suatu hal yang penting, lalu kita membuat kesimpulan bahwa hasil poll itu membuktikan bahwa Allah ada. Benarkah demikian? Kita tahu lama dalam perjalanan sejarah manusia, banyak orang percaya bahwa bumi ini datar. Menggelikan, tapi realitasnya banyak orang percaya itu, tapi kita tahu pasti bahwa bumi yang kita diami tidaklah datar. Jadi kita melihat akan selalu ada penyangkalan dan sanggahan terhadap setiap argumen ini, walaupun di dalamnya terkandung unsur kebenaran. Argumen-argumen inilah yang digunakan dalam filsafat untuk membuktikan keberadaan Allah. Tapi itu semua tidak cukup. Karena semua argumen itu, juga argumen-argumen lainnya, mengabaikan satu fakta yang tidak bisa diabaikan. Anda tahu apa itu? Allah sudah mengatakan bahwa setiap orang tahu Allah itu ada. Maka jika Anda mencoba atau berusaha membuktikan keberadaan Allah kepada siapapun yang sudah tahu pasti bahwa Allah itu ada, maka Anda sedang memainkan satu permainan bodoh dengan orang itu. Anda justru sedang masuk ke dalam perangkap kebodohan dia. Anda masuk ke daerah kekuasaannya. Saya pastikan Anda tidak akan menang. Anda mungkin memperoleh hasil imbang, tapi tidak akan menang. Allah sendiri telah mengatakan dan membuktikan, dan ini tidak bisa disangkal atau disanggah, tentang keberadaannya bahkan kepada mereka yang mengaku ateis dan agnostik. Lagi pula tidak ada seorang pun yang percaya akan Allah sungguh-sungguh karena argumen-argumen ini. Argumen-argumen manusia ini bukan saja tidak cukup, tapi juga sesungguhnya tidak perlu. Mungkin kita pernah mendengar pepatah lama ini. Bagi mereka yang percaya tidak perlu bukti, tapi bagi mereka yang tidak mau percaya tidak akan pernah ada bukti yang cukup. Para ateis dan agnostik menolak Allah bukan karena kurangnya bukti, tetapi justru karena adanya bukti-bukti, tapi mereka tidak mau percaya.